Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita membuka mata kita dan kita mengambil waktu untuk bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan, sesungguhnya apa yang betul-betul rindu kita lakukan di hadapan Tuhan? Ingin penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan? Atau ungkapan jujur isi hati kita terdalam agar terjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan? Saudara-saudariku, saya rindu kebersamaan kita dengan Tuhan setiap hari dapat membawa kita melekat kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang paling mengerti keberadaan kita secara utuh dan menerima kita apa adanya. Bahkan dapat membetulkan pribadi kita yang telah rusak karena dosa yang menjerat kita. Karena itu, mari dengan segenap hati kita nyanyikan dan hayati lagu ini sebagai pengantar firman Tuhan di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Saat ini kami kembali rindu merenungkan firman Tuhan. Firman yang kami percaya dapat meneguhkan kami dan membetulkan cara hidup kami yang salah. Mari Tuhan nyatakan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur pasal yang ke-32 ayat 5 dan 7 berkata demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur selalu menggunakan persekutuannya dengan Tuhan sebagai momen untuk mencurahkan isi hatinya, bahkan mengungkapkan segala keberadaannya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menyembunyikan kesalahannya. Ia selalu mengakui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya hari demi hari.
Bahkan Tuhan bagi pemazmur merupakan tempat persembunyiannya. Ketika pemazmur merasa dikelilingi oleh kesesakan dan penderitaan yang mengancam jiwanya. Saudara-saudariku, inilah yang membuat pemazmur selalu luput dari tiap pergumulan berat dan bersorak-sorai di tengah ombak kehidupan yang membuat hidupnya terombang-ambing. Jemaat Tuhan, hidup kita sesungguhnya seumpama kapal yang sedang berlayar melewati lautan yang luas. Setiap saat ombak kehidupan dapat menghantam kapal kehidupan kita. Dan jika kapal kita dalam kondisi tidak baik atau rusak, saudara-saudariku, maka dengan mudah ombak kehidupan kita akan menenggelamkan kapal kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, karenanya kita harus sungguh-sungguh mengenal keberadaan diri kita, mengetahui diri kita secara persis bagaimana kondisi kita yang sesungguhnya. Apakah kita benar-benar siap berlayar tanpa perlu khawatir dengan segala macam ancaman atau hambatan yang ada di depan kehidupan kita? Atau kita harus menarik diri sejenak dan kita jujur kalau saat ini memang ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki, yang perlu dibetulkan oleh Tuhan, Sang Nakoda kehidupan kita. Mungkin hati kita sedang hancur karena begitu terlukanya. Mungkin bagian kepala kita yang rusak karena memikirkan banyak beban yang begitu berat dalam hidup ini. Mungkin juga telinga kita, atau mata kita, atau bagian lain yang harus kita letakkan di tangan Tuhan untuk diperbaiki dan dipulihkan pada saat ini, agar kita kembali siap berlayar dan mengarungi lautan kehidupan kita. Saya tahu, saudara-saudariku, enggak mudah melihat kenyataan bahwa ada yang salah di dalam diri kita. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita. Itu sangatlah tidak mudah. Tapi satu hal yang penting kita pahami. Lebih baik saat ini kita terlihat hancur oleh karena menyesali segala kelemahan atau kerusakan masa lalu di dalam kehidupan kita, daripada kita terlihat sangat baik namun kita menyimpan sesuatu yang rusak yang justru dapat membahayakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu, lebih baik saat ini mari terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Kiranya hari demi hari firman Tuhan yang kita dengar memulihkan kehidupan kita dan membawa kita semakin berharga di hadapan Tuhan, dan kita tidak gentar ketika kita menghadapi ombak keras yang akan menghantam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami punya tempat untuk mencurahkan isi hati kami, bahkan membuka diri kami apa adanya. Engkau adalah Tuhan yang selalu setia buat kami Tuhan. Engkau rindu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada kami Tuhan. Sehingga ketika kami menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan, kami semakin diperbaharui hari demi hari. Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam setiap saat teduh yang kami lakukan. Dan kami rindu Tuhan, firman yang kami dengar dapat mengubah kehidupan kami menjadi semakin baik lagi. Ini doa kami Tuhan, ini firman Tuhan yang telah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.